Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, adapun hal yang harus diperhatikan adalah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, penilaian, sumber belajar, bentuk negara menurut teori modern, dan bentuk negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian teliti pada pembelajaran ini yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran ini, pertama, mendeskripsikan bentuk negara menurut teori modern. Kedua, menjelaskan bentuk negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, serta menampilkan hasil telaah berupa presentasi kelompok tentang bentuk-bentuk negara dan bentuk negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan model scramble. Adapun penilaian pada pembelajaran ini, sikap, pengetahuan, dan praktik melalui presentasi kelompok dalam media Google Meet. Sumber belajar dalam bab ini, pertama, melalui buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, Pancasila dan Kewarganegaraan, buku siswa, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber belajar kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara menurut teori modern. Apa itu bentuk negara? Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan. Nah, adapun bentuk negara yaitu pertama, kesatuan atau unitarisme, serikat atau federasi. Negara kesatuan atau yang sering disebut dengan unitarisme. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Nah, definisi tersebut adalah negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan memiliki dua sistem pemerintahan, yang mana dikenal dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Yang mana sistem sentralisasi ini adalah pemerintahan
secara terpusat. Sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur atau mengelola potensi daerahnya sendiri. Contoh negara kesatuan: negara Jepang, Belanda, Arab Saudi. Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian dalam negara serikat. Contoh negara serikat: Amerika Serikat, Australia, Malaysia. Nah, apa bentuk negara Indonesia? Tentu saja, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, karena terdiri dari berbagai macam pulau-pulau atau provinsi-provinsi, kemudian disatukan bernama Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama. Namun tetap memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam bersaudara. Negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang saat ini presiden tersebut bernama Joko Widodo. Tiap-tiap provinsi memiliki satu orang kepala daerah yang disebut dengan gubernur. Contohnya, Provinsi Jawa Tengah, gubernurnya bernama siapa? Ganjar Pranowo. Kemudian, DKI Jakarta memiliki gubernur bernama Anies Baswedan. Bagaimana dengan bunyi pasal 18 ayat 1? Pasal 18 ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, bagaimana dengan pasal 37 ayat 5? Pasal 37 ayat 5 berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, apakah bentuk negara yang lebih baik digunakan di Indonesia? Silakan jawab di kolom komentar. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa isi kolom komentar ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.